Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arisan online. Nah, jadi arisan online ini diperbolehkan atau tidak? Dalam buku Fikih Muamalah Kontemporer karya Ustadz Oni Sahroni dijelaskan, secara formal pengertian arisan adalah sebuah kegiatan yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi. Lalu di antara anggota arisan menentukan siapa yang berhak memperoleh arisan melalui beragam skema undi. Ustadz Oni menjelaskan arisan memiliki beberapa sifat yang harus dicermati. Yang pertama, arisan adalah sebagai ta'awun, tolong-menolong, dan adab meminjam. Kedua, jika arisannya bukan uang, misalnya paket perjalanan umroh, harus ada kejelasan tentang harga perjalanan umroh itu. Jika terjadi perubahan harga dan selisih, hal ini juga harus dibicarakan sedari awal arisan digelar. Di sisi lain, Ustadz Oni menekankan bahwa arisan merupakan pinjaman yang bergilir yang disebut transaksi sosial atau tabaru. Sama halnya dengan arisan online. Yang membedakannya, arisan online ini tidak bertatap muka, melainkan dilakukan secara virtual. Hal ini tidak dilarang dan justru dianjurkan dalam Islam, selama ada niat untuk menunaikannya, sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminjam harta orang dengan niat ingin ditunaikan atau dibayar, niscaya Allah akan menolongnya untuk dapat menunaikannya. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta orang lain untuk memusnahkan atau dirusak, maka Allah akan memusnahkannya. Akan tetapi, ada yang dilarang dalam arisan online ini, yaitu arisan online dengan sistem menurun. Arisan menurun itu berdasarkan nomor urut pilihan kita yang jumlah setorannya sudah ditentukan oleh ownernya. Dikatakan menurun karena iuran semakin ke bawah semakin kecil, walaupun jumlah uang yang akan didapatkan sama setiap anggota. Walau membantu, namun praktik yang dilakukan dalam arisan menurun ini menimbulkan ketidakadilan karena adanya ketidaksesuaian antara perolehan dengan jumlah setoran dalam arisan ini. Maka hal ini bukan menyangkut pada hal tolong-menolong, melainkan ada unsur dan kerugian. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Sistem penomoran di mana setiap anggota berhak memilih nomor urut dan tanggal untuk mendapatkan giliran dengan catatan siapa cepat dia dapat. Di mana arisan seperti ini hukumnya haram karena menimbulkan adanya debitur ataupun kreditur dan adanya sifat untung-untungan dan unsur gurmun atau kerugian. Salah satu hal yang membuat arisan online menurun ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah adanya kemungkinan kerugian dan juga kemungkinan penipuan. Adanya kemungkinan kerugian adalah bisa dilihat dari jumlah iuran yang berbeda-beda, namun dari semua anggota mendapatkan hasil yang sama rata jumlah nominalnya. Kemungkinan penipuannya adalah dikarenakan arisan ini adalah arisan online, maka ada kemungkinan juga bagi admin untuk melarikan diri. Nah, jadi kesimpulannya, arisan online ini diperbolehkan dengan syarat harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti terhindar dari unsur riba atau unsur penipuan. Yang dilarang dalam prinsip syariah ini adalah arisan online dengan sistem menurun karena ada unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang arisan online.
Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.